Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan tema perjuangan menaikkan upah buruh. Biasanya tentu di akhir-akhir tahun ini tentu ada fenomena atau dinamika terkait tuntutan, keinginan dari buruh untuk menaikkan upah. Dan ini tentu menjadi suatu dinamika ya, apalagi ini kita di pasca pandemi COVID-19. Dan untuk menjawab ini, paling tidak menjawab dinamika di masyarakat, saya sudah mengundang dua narasumber. Dan tentu untuk saat ini saya akan memperkenalkan yang satu jauh-jauh dari Jakarta tentunya, yang satu ketua di daerah dari unsur buruh. Siapa mereka? Saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Saya berikan kesempatan pertama Bung Agus, kemudian Bung Luki. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Agus Supriyadi, saya sebagai Wakil Presiden Partai Buruh, juga sekaligus sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia. Ya, Bung Luki, perkenalkan diri, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Luki Sanger, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, dan saat ini juga salah satu anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara. Dan di samping itu pula saya saat ini dipercayakan oleh Partai Buruh selaku Ketua Komite Eksekutif atau Exco Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Dan Tribuners, ya, untuk menyingkat waktu tentu saya akan mengajak kedua narasumber ini untuk langsung berbincang terkait dengan topik. Jadi ini seperti Bung Luki, tentu selain Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI Sulut, juga terlibat di Partai Buruh juga ya. Bung Agus juga Wakil Presiden atau Wapres Partai Buruh. Iya. Nah, saya ingin ini jauh-jauh dari Jakarta, jadi saya tanya orang silakan. Jakarta dulu dong ini ya. Iya, Bung silakan. Agus, ini sekali lagi terkait upah buruh, kalau selalu di mana saja ini selalu menarik ya. Iya. Menarik, dan tentu buruh menginginkan tentu gaji yang wajar, gaji yang memberikan kesejahteraan bagi mereka. Tahun ini gimana Bu Agus melihat ya, kalau secara nasional ini kan masing-masing daerah termasuk Sulawesi Utara dia ada akan segera menetapkan gaji atau tarif, apakah naik atau tetap ya, itu belum diketahui. Tapi Bung Agus melihat gimana dinamika pekerja buruh, kan pasca pandemi banyak yang di PHK, Betul. banyak pengangguran. Ini menjadi persoalan. Gimana Bung Agus melihat dengan kapasitas tentunya sebagai di Partai Buruh? Iya, terima kasih. Jadi begini, jadi memang kami dari Partai Buruh dan dari kawan-kawan Serikat Buruh Serikat Pekerja di tingkat nasional, yang pertama adalah kami berjuang supaya tahun 2023 nanti upah itu menjadi 13%. Dia naik di angka 13%. Tapi dalam hal ini memang pemerintah dan beserta dari Apindo, mereka menyampaikan bahwa mereka adalah aturannya sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, kami dari Partai Buruh dan kawan-kawan Serikat Buruh, kami menolak. Kami ingin meminta dikembalikan seperti aturan yang lama, adalah di PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Menurut kami adalah yang pertama, PP nomor 36 itu atau tahun 2021 ini itu adalah tentang pengaturan untuk pengupahan ke depan. Tapi karena sudah Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi turunan dari PP 36 ini, nah ini sudah kita diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dia inkonstitusional bersyarat, maka secara otomatis peraturan pemerintah nomor 36 pun juga menjadi inkonstitusional. Nah, artinya kami sudah kepada pemerintah dan nanti termasuk untuk teman-teman Dewan Pengupahan agar tetap memperjuangkan 13%. Karena dasar kami apa menjadi 13%? Yang pertama adalah secara inflasi sesuai dengan kenaikan BBM, pasca kenaikan BBM itu Litbang kami dari Partai Buruh menyampaikan itu berkisar 7%. Nah,
Dari hal itu, kita juga melihat dari pertumbuhan ekonomi itu ada peningkatan pasca kenaikan BBM BBM ya. 4,8%. Jadi di total itu jadi 11,8%. Nah, kami membulatkan itu menjadi 13%. Kenapa menjadi 13%? Agar nanti di tahun 2023 akan terjadi resesi juga, yang itu menjadi ekonomi secara penurunan secara nasional juga, dan ini akan kita kalau dia naik 13% ini menjadi secara daya belinya ini menjadi Tetap kuat ya, tetap kuat tetap dan kuat. naik ya. Jadi kita tetap berjuang, kita tetap komit, Partai Buruh dan teman-teman Serikat Buruh kita sepakat tetap mempertahankan 13% kenaikan upah layak. Iya. Tapi ini kan dengan 13%, kalau Bung Agus melihat bagaimana dengan kekuatan para pengusaha, pemilik modal dan bisa mereka ini? Karena ada yang ngomong gini, kalau dia juga terlalu tinggi, kemudian para pemilik modal ini tidak bisa bayar, dia akan ini atau gimana? Saya rasa tidak ya. Karena dalam hal ini kita bisa lihat sekarang ekonomi sudah mulai berjalan dengan normal. Ya. Sudah normal. Artinya kalau ada dari pihak pemerintah 1 atau sampai 4% ini kan juga nggak mungkin juga buat kita. Ini daya belinya pun juga akan jadi menurun. Secara otomatis kalau dia menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi menurun juga. Tapi inflasi malah justru jadi naik, kan? Pasca BBM naik sekarang, dengan inflasi menurut kami adalah sesuai dengan hasil riset kami dari Litbang itu 7%, artinya daya beli ini menjadi ada peningkatan. Kan? Jadi kami melihat ini sudah layak lah untuk besok tahun 2023 nanti upah itu naiknya 13%. Sudah layak. Jadi sekali. tidak ada alasan ya untuk Tidak ada alasan. Menurut kami tidak karena ada sudah alasan. melalui kajian juga ya. Iya, Jadi melalui bukan kajian. serta-merta mengkaji bahwa ini 13, tapi memang sudah lewat kajian. Betul sekali. Bung Agus, ini saya ingin yang tadi soal bagaimana juga selain gaji, selain upah buruh, ini kan banyak yang mungkin di PHK dan masih memperjuangkan nasibnya, atau saat ini misalnya statusnya tidak jelas. Misalnya dia belum karyawan tetap, kemudian ya belum bisa menerima hak-hak yang sewajarnya. Gimana organisasi buruh, termasuk Partai Buruh, untuk melihat fenomena ini? Ya. Iya, fenomena PHK ini kan karena munculnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau kita melihat terjadinya banyak PHK itu karena ada turunan dari Omnibus Law, itu adalah salah satunya PP nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT dan PHK. Jadi ada beberapa poin-poin pasal-pasal di PP 35 ini yang mempermudah PHK, kan? Terus hubungan kerja juga bisa dia terus-menerus, tapi tidak bisa diangkat menjadi pekerja tetap atau karyawan kontrak. Ya, jadi terus dia menjadi kontrak. Artinya apa? Artinya hubungan kerja menjadi tidak dinamis, tidak harmonis, kan? Karena tadi ada aturan-aturan hukum yang memang mempermudah adanya PHK, terus mempersulit untuk menjadi pekerja tetap. Karena di dalam PP 35 itu dia salah satu contoh adalah PKWT bisa terus-menerus sampai 5 tahun. Tapi dalam hal ini setelah 5 tahun pun juga tidak ada kepastian apakah menjadi PKWTT atau karyawan tetap atau dia terus kontrak. Tapi yang ada karena tidak ada kepastian, akhirnya yang ada kontrak terus. Nah, PKWT terus, inilah yang
Saya ke Ketua Luki dulu, Ketua. Ketua ini gimana terkait di tadi kan nasional di Sulawesi Utara, gimana perkembangan KSBSI yang saya kira sangat aktif ya di Sulawesi Utara, tapi mungkin karena ada ketua mungkin lebih bagus diutarakan ya gimana secara organisatoris yang sedang berjalan di Sulawesi Utara, kemudian bagaimana juga usaha-usaha dari KSBSI memperjuangkan akan upah di Sulawesi Utara ini. Ya, terima kasih, syukur puji Tuhan karena perkembangan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara ya perkembangannya sangat baik karena kita sudah terbentuk di 15 kabupaten kota, ada Federasi Umum, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang sudah ada di 15 kabupaten kota. Di samping itu pula kita ada beberapa federasi sektor yang sudah terbentuk di Kota Manado. Ya, contoh misalnya ada beberapa federasi sektor itu Federasi Media Informatika dan Grafika, Federasi Bank Keuangan Niaga, Federasi Transportasi Nelayan Pariwisata, Federasi Industri Kesehatan Energi dan Pertambangan. Jadi itu ada Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara itu juga. Sudah mencakup ya, sudah masuk ke ini sebenarnya ya, ke organisasi atau wadah-wadah pekerja, ke teknis, ke organisasi profesi, misalnya ke kalau soal apa ya, jurnalis juga sudah masuk ya, kalangan jurnalis dan lainnya, industri engine mesin ya, tadi ya. Jadi semua itu federasi sektor yang istilah di Partai Buruh itu adalah masyarakat kelas pekerja. Itu semuanya masuk dalam masyarakat kelas pekerja. Ya, jadi di Sulawesi Utara selama ini dan kami terus melakukan konsolidasi organisasi, jadi tidak hanya sampai di tingkatan DPC, tapi kita membentuk juga pengurus-pengurus komisariat itu formal dan non formal. Ada ini perusahaan-perusahaan, ada di luar perusahaan. Ya, di luar perusahaan itu contoh misalnya kelompok ojek, buruh tani nelayan, ya pedagang kaki lima, ya itu semua yang non formal. Yang formal itu di perusahaan, bekerja di mall-mall, di toko-toko, itu. Dan sebentar lagi kami akan melaksanakan Rakerwil atau rapat kerja wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan tanggal 25, 26, dan 27 November. Yang tidak lama lagi akan hadir langsung Ketua Umum Bung Yohanes Darta Papahan dan Sekjen yang di Kota Galung ya, akan nantinya datang di sini dalam rangka ya pembekalan, penguatan kepada semua pengurus kabupaten kota agar terus melakukan pembelaan, advokasi terhadap pekerja yang memang mendapatkan masalah-masalah ketenagakerjaan di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Ya. Ini menarik ya, karena tadi bahwa sempat juga disentil ya ke Ketua Luki bahwa ini advokasi karena pasca pandemi di Sulawesi Utara ini memang banyak kasus-kasus ya yang melibatkan pekerja kaum buruh yang tentu harus diadvokasi. Dan tadi sudah disentil bahwa KSBSI juga sangat giat untuk membantu ya teman-teman pekerja yang ada persoalan, tentu memediasi dan juga kalau tidak mampu tentu di sidang ya, sampai di PHI ya. Tapi itu Ketua, yang terkait dengan UMP ini gimana di Sulawesi Utara ini pembahasannya? Ya, masalah UMP Sulawesi Utara, ya memang saya salah satu juga anggota Dewan Pengupahan Provinsi, keterwakilan daripada Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Jadi di Dewan Pengupahan Provinsi itu ada beberapa unsur, ada unsur Serikat Buruh Serikat Pekerja, ada unsur pengusaha, Tadi di nasional kan Bung Agus selaku Wapres Partai Buruh sudah menyentil bahwa kenaikan 13%. Kalau di Sulut gimana?
Ya, di Sulawesi Utara memang saya juga sudah beberapa kali menyampaikan kepada kawan-kawan media. Ya. Ya, karena ditanyakan ke saya seperti apa UMP perjuangan daripada Serikat Buruh, ya saya bilang ya itu yang wajar-wajar untuk kepentingan kelas pekerja, masyarakat buruh pekerja itu ya 10-13%. Ya, 10-13% itu harus dinaikkan UMP Sulawesi Utara karena sudah 3 tahun ini kita UMP Sulawesi Utara tidak naik. Jadi saya selalu mengingatkan kepada Pak Gubernur, ya masyarakat Sulawesi Utara itu bukan cuma masyarakat pengusaha. Jadi tolong lihatlah masyarakat kelas bawah, masyarakat wong cilik. Jangan cuma melihat kepentingan masyarakat pengusaha. Ya harus melihatlah masyarakat kecil, ya. Bagaimana mereka akan merasakan kesejahteraan apabila upah mereka itu ya tidak naik-naik. Atau cuma naik misalnya 50.000, 100.000 itu tidak cukup untuk kebutuhan 1 bulan. Ya, sangat memprihatinkan. Apalagi dengan kenaikan BBM. Daya beli daripada buruh dan pekerja itu sangat turun. Ya, mau belanja apa? Duit nggak punya. Ya kan tidak cukup. Ya. Terakhir ya di sesi awal ini, Ketua, terkait dengan advokasi tadi, kasus-kasus apa yang sering muncul di tenaga kerja atau buruh ya di Sulawesi Utara? Iya, jadi masalah-masalah PHK sepihak juga dari pihak perusahaan, alasan yang mengada-ada dan tidak masuk di akal, nah itulah. Sehingga kami, karena anggota kita, terus kita lakukan pendampingan hukum, kita advokasi, sampai di tingkat PHI. Kalau toh memang di sidang mediasi bipartit tidak bisa ketemu, tripartit juga tidak bisa ketemu, ya kita tentunya berlanjut sampai di sidang PHI ya untuk mencari keadilan daripada pekerja. Ya, jadi tidak ada apa istilahnya hukum ini tajam atau tumpul ke bawah tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Iya, tajam ke bawah tumpul ke atas. Ya itu nggak bisa. Hukum itu harus sama rata ya di Republik kita ini. Jadi ini yang menjadi harapan dari kami Serikat Buruh, agar ya betul-betul ya kita memang membela kepentingan buruh dan pekerja yang memang contoh kasus juga di Rumah Sakit BTS Datomohon. Ya anggota kita di sana banyak ya. Tapi itulah mereka bikin yang 500 pekerja ini atau? Ya 500 di BTS sana ya. Sekarang mereka lagi mutasi-mutasi pengurus kita di sana. Ini perbuatan apa ini? Sedangkan ini di bawah yayasan yang ya katanya kan kita ini ya sebagai orang yang percaya ya boroh itu di mana? Ya toh. Ya kita kan melayani. Betul. Ya boroh itu di mana? Jadi saya selalu menggugat, tetapi itulah yang terjadi sekarang ini di Rumah Sakit BTS. Sangat memprihatinkan. Tapi ada ini yang advokasi di sana, ada tim atau itu gimana? Iya, ada tim advokasi dari SBSI yang sementara dan terus melakukan negosiasi. Mudah-mudahan ya untuk kepentingan kita semua ya bisa ketemu, bisa ada solusi. Itu yang menjadi harapan. Ya. Benar, saya kira menarik ya. Tadi sudah dicontohkan ada kasus-kasus juga di Sulawesi Utara ya, kasus-kasus perburuan atau tenaga kerja, dan sudah diadvokasi oleh KSBSI. Saya ingin kembali ke Bung Agus ya selaku Wapres Partai Buruh. Wapres Partai Buruh. Bung Agus, bagaimana Partai Buruh ini kemudian dari ormas kemudian berpikir dia menjelma menjadi satu partai? Apakah kurang ketika menjadi ormas ya untuk memperjuangkan nasib buruh sehingga ketika menjadi serikat buruh dia gimana, terasa kurang sehingga memunculkan ide atau keinginan menjadi suatu partai dan sekarang benar-benar sudah menjelma partai. Apa keuntungan ketika Indonesia memiliki partai buruh? Iya, saya sampaikan begini, hampir di dunia ini, di dunia semua negara di dunia ini yang negaranya sejahtera, kan, negaranya maju, militernya kuat, penegakan hukumnya selalu diutamakan, tidak ada lagi tajam di bawah, tumpul di atas, pasti partai buruhnya yang berkuasa. Nah, itu salah satu contoh. Nah,
tadi kenapa kita harus membentuk partai? Kita harus dari mulai serikat buruh, terus teman-teman serikat buruh sepakat untuk membuat Partai. masuk ke politik. Ya. Politik. Kita Perjuangan politik, ya, perjuangan politik. Kita menyebutnya unionis ya. Kita unionis. Kita jadi Ya. bukan politisi. Jadi kami aktivis buruh yang menjadi unionis. Nah, karena begini. Jadi memang ini adalah salah satunya cikal bakal Partai Buruh ini mestinya kita hidupkan kembali itu karena Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada triggernya. Jadi ada hal-hal yang memang di Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat merugikan para pekerja, para buruh, dan para anak bangsa nanti untuk ke depan. Yang memang secara hubungan industrial, secara kepastian hukumnya tidak ada. Artinya, kita dari serikat buruh, kita sudah melakukan upaya-upaya. Baik melalui upaya-upaya secara di jalanan, kita demo, kita lakukan upaya-upaya hukum juga sudah kita lakukan, tapi ternyata faktanya pun juga kita tidak bisa apa-apa. Karena ternyata ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah regulasi yang dibuat oleh teman-teman yang duduk di parlemen. Kan usulan dari pemerintah disampaikan ke parlemen, nanti parlemen yang mensahkan undang-undang ini. Artinya apa? Kami dari Serikat Buruh Serikat Pekerja kami sepakat, kami bersatu. Kami sepakat pimpinan-pimpinan di tingkat nasional kita menyatakan kita berarti harus pindah untuk perjuangan kita. Tapi tetap serikat buruhnya tetap kita jalankan karena itu menjadi bagian penyeimbang. Kan? Nah, kita lakukan ini karena ada Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan para buruh dan masyarakat Indonesia khususnya anak bangsa kita nanti untuk masa depan. Berarti kita harus rebut ini kekuasaan ini tapi dengan cara pemilu, dengan cara dengan cara konstitusi kan? Ya. Makanya kita berarti kita harus duduk di sana. Kita harus bisa menentukan juga. Artinya segitu besok kita duduk di parlemen, kita akan pastikan Omnibus Law kita batalkan. Karena sampai hari ini pun juga yang menurut Mahkamah Konstitusi sudah inkonstitusional pun juga kita belum dengar ini mereka dibahas-bahas atau apapun juga. Jadi kalaupun dibahas-bahas kita juga khawatir ini tetap kembali ke seperti itulah Omnibus Law. Apalagi sekarang P3 ini sudah muncul dengan ada bahasa bahwa di pasal, saya lupa di pasal 65 kalau nggak salah, tentang pembuatan undang-undang Omnibus kan. Nah jadi artinya kita dari Partai Buruh dan kita akan mengikuti pemilu nanti di 2024 insya Allah, dan kita akan lolos parliamentary threshold dan kita akan rubah negara ini menjadi negara yang sejahtera. Dan menjadi teman-teman buruh tidak ada lagi kita konflik antara pengusaha dengan buruhnya. Karena apa? Buruhnya sejahtera, pengusahanya pun juga usaha dengan jalan dengan baik. Gitu. Jadi artinya tidak ada lagi seperti sekarang kita melihat dengan ada PP nomor 36 tentang pengupahan di situ hanya ada inflasi, pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dari PP 78 tahun 2015 itu ada KHL, kebutuhan hidup layak. Kan kebutuhan hidup layak inilah yang harus layak tidak nih upah di Sulut misalnya di Kota Manado ini harus 3 juta. Layak tidak? Bagaimana dari inflasinya? Pertumbuhan ekonomi seperti apa kalau di Kota Manado ini kan? Jadi artinya kalau dia misalnya naik hanya 1%, yang UMP-nya atau UMK di sini 3 juta, naik cuma 30.000 kalau 1% kan? Layak tidak? Sementara upah 30.000 penambahan ini yang mereka ini teman-teman yang ada di Kota Manado atau yang ada di Sulut khususnya sudah 2 tahun ini tidak naik upahnya. Kan? Artinya berarti harus ada KHL-nya. Nah, menurut kami tadi saya kembali 7% itu inflasi, 4,8% itu pertumbuhan ekonomi. Berarti itu pun pasca kenaikan BBM. Pasca kenaikan BBM. Jadi 11,8% kita bulatkan menjadi 13%. Nah, secara nasional upah layak itu adalah penambahannya 13%. Itulah perjuangan kami dari teman-teman serikat buruh dan teman-teman di Partai Buruh. Itu pun hasil survei kami sesuai dengan dari survei Litbang Partai Buruh gitu. Terakhir mungkin ya, saya ingin tanya ke Bu Agus. Ini sudah membuat satu partai dan ini tentu tidak bisa dikatakan mudah.
Karena setelah membuat partai tentu seperti TK tadi harus menang dong, harus menang, harus mampu berbicara di parlemen sehingga apa yang dicita-citakan ini boleh terwadahi, boleh tercapai. Bagaimana usaha itu? Karena Partai Buruh ini kan di waktu yang boleh saya katakan mepet, yang sangat singkat, akan bertarung dengan partai-partai terutama yang 9 ini yang dari parlemen. Nah, gimana usaha untuk melakukan konsolidasi di waktu yang singkat? Sangat singkat. Iya. Walaupun saya akui memang tentu di daerah-daerah kan ini udah ada serikat-serikat buruh sehingga ada jejaring lah untuk ini. Gimana? Ya, arti pertama seperti ini. Yang pertama adalah kita akan mengajak kawan-kawan, seluruh teman-teman elemen serikat buruh serikat pekerja untuk bersatu di Partai Buruh. Dan ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah kita sudah mempunyai ada 4 konfederasi serikat buruh serikat pekerja. Terus kita punya juga serikat petani dan ada juga beberapa teman-teman di seperti kelompok PRT, terus dari teman-teman ojol. Nah, mereka ini sudah bersatu di Partai Buruh dan untuk memenangkan di tahun 2004 nanti. Nah, 2024 ya. 2024. Oke, 24 nanti kita bisa memenangkan. Persaingan ini seperti apa? Dan kita sudah menyatakan seluruh teman-teman buruh yang menjadi anggota kita ini akan kita mengajak kepada keluarga-keluarganya supaya mereka untuk memilih Partai Buruh. Dan kita sangat yakin besok kita bisa mencapai 7% dalam hal di perolehan suara di pemilu 2024 nanti. Artinya lolos gitu. Dan kita menjadi lolos parliament threshold. Minimal kita menjadi partai penengah lah. Partai tengah kita minimal. Ya. Saya ke Bung Luki. Tadi nasional ya, ke di Sulut sendiri gimana? Ini sudah istilahnya soal angkat bendera ini. Layar sudah terkembang. Nah, gimana usaha-usaha untuk, kan sudah sukses di serikat, banyak membantu mengadvokasi, tapi ini di dalam suatu perjuangan yang lebih besar, dalam suatu partai tentu harus ada geliat yang ini untuk tentu ya berbicara banyak di Sulawesi Utara. Gimana? Iya. Jadi di samping saya sudah berkiprah cukup lumayan lama di Serikat Buruh yang di Sulawesi Utara, ya sekarang ini saya selaku Ketua Exco atau Komite Eksekutif Partai Buruh Sulawesi Utara. Sedikit gambaran bahwa Partai Buruh di Sulawesi Utara ini sudah didukung oleh beberapa konfederasi yang ada di Sulawesi Utara. Konfederasi Serikat Buruh Serikat Pekerja dan Federasi Serikat Buruh Serikat Pekerja yang ada di Sulawesi Utara sudah menyatu dengan Partai Buruh. Ya, tentunya kami sangat yakin, optimis bahwa Partai Buruh di Sulawesi Utara ini akan lolos dan menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Jadi setelah penyampaian atau pengumuman lolos Partai Buruh secara nasional, tentunya kami akan melakukan daya upaya dalam rangka bagaimana kita, itu ada beberapa tahapan proses ya, masalah pencalonan, pencalekan, penyaringan. Nah, itu semua kita akan lakukan pasti itu. Dan dalam rangka pemenangan tentunya ya kita punya strategi walaupun kita dikelilingi oleh pengusaha-pengusaha hebat di Sulawesi Utara ini, ya Partai Buruh akan coba untuk bisa ya toh? Ya. Dan Trimoders tentu kita sudah berbincang-bincang cukup panjang lebar ya terkait dengan bagaimana perjuangan menaikkan upah buruh. Dan tentu kalau kita bicara terus tentu masih banyak hal, apalagi ini sudah menyentil terkait dengan Partai Buruh. Tapi waktu juga yang membatasi ya kan bincang-bincang ini. Tapi seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama tentu saya berikan kesempatan ke Ketua Luki, kemudian yang terakhir Wapres Partai Buruh, Bung Agus. Kalau sektor pertama dari Bung Luki, silakan singkat saja. Kemudian. Ya, terima kasih. Yang menjadi harapan kami selaku aktivis buruh di Sulawesi Utara agar Pak Gubernur dalam rangka mengumumkan UMP Sulawesi Utara di tahun 2023 ini betul-betul
melihat kepentingan masyarakat kelas bawah juga, ya, masyarakat kelas pekerja. Jadi jangan cuma melihat kepentingan pengusaha, tetapi tolong lihatlah kami sebagai aktivis yang selalu dekat dengan kelas bawah, ya. Jadi yang menjadi harapan agar kiranya UMP Sulawesi Utara itu harus naik, karena sudah cukup 3 tahun tidak naik UMP Sulawesi Utara. Jadi saya bermohon kepada Pak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe, teman saya juga, ya, agar bisa memperhatikan akan aspirasi keluhan daripada masyarakat kecil ini. Hanya ini, terima kasih. Ya, Hidup buruh. Ya. Silakan, Bung Agus. Ya, terima kasih. Sebagai ini saya singkat saja. Kami dari Partai Buruh dan teman-teman Serikat Buruh di tingkat nasional, kami akan terus berjuang terkait kenaikan upah secara nasional menjadi 13%, baik sekarang sih ada di Sulut, baik di Sulut pun juga harus naik 13%. Artinya kita akan berjuang dengan segala cara. Teman-teman, entah kita akan lakukan turun ke jalan, memaksa, mendesak supaya teman-teman pemerintah nanti untuk mendukung kita agar upah menjadi 13%. Jadi itulah harapan kita dari Partai Buruh dan dari teman-teman Serikat Buruh juga tetap meminta upah yang layak adalah kenaikannya 13% untuk di tahun 2023 nanti. Terima kasih. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang terkait dengan perjuangan menaikkan upah buruh di Sulawesi Utara tentunya. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Luki Sanger selaku Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI Sulawesi Utara, dan juga kepada Bung Agus Supriyadi SAMH merupakan Wakil Presiden atau Wapres Partai Buruh yang lagi berjuang. Saya mengucapkan terima kasih tentunya karena sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang di studio Tribun Bakudapa ini. Dan kita akan bertemu lagi tentu di lain waktu dan kesempatan, tentunya juga dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.